Di belahan bumi bagian utara sana atau benua Eropa saat ini sedang memasuki musim panas nih sob, atau summer. Nah, biasanya waktu ini adalah waktu yang pas untuk brand-brand ternama semacam Nike untuk pemanasan dalam rangka mengarungi musim baru. Biasanya mereka akan merilis produk-produk terbarunya, baik itu jersey maupun sepatu bola. Nah, kebetulan belum lama ini Nike resmi merilis sepatu bola edisi terbarunya, yaitu Mercurial Zoom Vapor 15. Dan ini adalah upgrade dari generasi sebelumnya, yaitu Mercurial Vapor 14. Buat lu yang pengen kenalan lebih jauh dengan sepatu bola terbaru tersebut, jangan skip video ini sob, karena Nike telah mengupgrade sepatu bola tersebut dengan lebih baik lagi. Penasaran seperti apa sepatunya? Here we go. Ini dia sob, generasi terbaru dari Mercurial, yaitu Zoom Vapor 15, dan yang akan kita review ini berada di grade akademinya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seri Mercurial ini memang dikenal sebagai sepatu performance, dan ciri khas sepatu performance itu bisa dilihat dari fisiknya, yang mana secara desain dia jauh lebih rame dan warnanya yang mencolok. Kalau kita bandingkan dengan seri klasik macam Nike Tiempo, dia pasti cenderung warnanya itu nggak banyak ya, hanya 1-2 warna aja, dan juga secara desain jauh lebih simple dan juga elegan. Nah, untuk di yang sepatu yang akan kita review ini adalah edisi bonded pack, yang mana nanti juga akan rilis untuk seri Tiempo, dan juga gue nggak tahu nih kalau Phantomnya nih akan rilis juga atau enggak, tapi biasanya sih ya dari segi desain dan juga warnanya itu biasanya serupa lah, hampir sama dengan Mercurial Vapor 15 ini sob. Nah, untuk edisi bonded pack ini sebenarnya diperkenalkan oleh Nike dalam rangka menyambut turnamen besar sepak bola wanita, yaitu Euro 2022 yang saat ini sedang berlangsung di Inggris sob. Nah, kalau kita lihat dari segi desain, sebenarnya ini mengingatkan gue pada seri ataupun edisi Nike Impulse Pack yang diperkenalkan pada tahun 2021 di gelaran Euro 2020, yang mana secara warna itu nggak jauh beda, tapi lebih dominan warna hijau Toskanya pada saat itu. Dan gue rasa dari segi desain ini menarik banget sih sob, tapi kita bakal bahas lebih lanjut mengenai upper dan juga outsole-nya nih sob. Kalau kita bicara soal struktur di sepatu Zoom Vapor 15 ini sebenarnya terbuat dari bahan yang tipis tapi juga kuat nih sob. Ya, ciri khas Mercurial lah ya, ringan-ringan kuat gitu. Nah, di bahan uppernya ini menggunakan mesh yang lembut, jadi ya seperti sensasi tanpa menggunakan alas kaki lah kalau diklaim Nike-nya. Nah, selain itu juga terdapat teknologi-teknologi yang merupakan pengembangan dari Vapor sebelumnya, yaitu Vapor 14, seperti Nike Skin yang sebenarnya juga sudah digunakan di beberapa seri sepatu lainnya seperti Hyper Venom dahulu kala dan juga Legend 8 kalau nggak salah ya sob. Nah, kemudian selain itu juga ada teknologi air zoom di sini nih, di bagian lidah sepatu dan juga bagian luarnya ini terpampang dengan jelas tulisan air zoom. Itu adalah sebuah teknologi pertama yang digunakan oleh Nike di sepatu bola mereka. Jadi teknologi air zoom ini sebenarnya sudah digunakan di beberapa sepatu Nike lainnya, seperti sepatu basket, sepatu running, dan juga sepatu skateboard. Tapi untuk sepatu bola ini adalah pertama kalinya. Nah, teknologi tersebut terletak di bagian midsole atau di bawah insole dan juga di atas outsole, yang mana
Air Zoom ini gambarannya itu seperti bantal gitu sob. Jadi sifatnya itu dia akan mengepres, jadi meredam getaran kita, yang mana sebenarnya sifatnya empuk dan juga kenyal gitulah. Nah, di bagian tumit sini ada semacam bahan yang empuk tersebut sehingga meredam getaran di kaki kita saat menggunakan sepatu ini, dan mereka ataupun bahan tersebut akan kembali ke bentuk semula pada saat kita akan berakselerasi dan juga melompat di udara. Jadi sama seperti kampanyenya Nike di sepatu ini, yaitu fast in the air, memberikan kecepatan pada saat di udara. Selain itu, menariknya pada produk Nike ini dia mengembangkan kampanye Move to Zero, jadi mendaur ulang bahan tekstil pasca produksi, yang mana hal tersebut digunakan ataupun dilakukan dalam rangka untuk mengurangi emisi, dan mereka cukup berhasil secara signifikan. Jadi bahan-bahan seperti plastik, kemudian apalagi namanya benang, itu mereka daur ulang dan menjadikan produk semacam ini tanpa mengorbankan dari sisi fungsi ataupun kinerja, kemudian dari fungsi durability ataupun kedaya tahanan, dan juga gaya pada sepatu mereka. Perubahan besar akhirnya terjadi di bagian outsole-nya nih sob. Dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka berhasil merubah bentuk stud mereka dari yang blade ataupun lancip ke bagian depan menjadi bentuk tristar seperti ini sob. Jadi bentuk ini sebenarnya sudah dipakai di sepatu GS 360 kalau nggak salah ya. Jadi menurut asumsi gue, bentuk tristar seperti ini akan memberikan daya agresif ataupun traksi yang jauh lebih maksimal ke segala arah. Jadi kalau yang Vapor 14 dia kan hanya ke bagian depan aja ya sob, tapi untuk di Vapor 15 ini untuk traksi ke depannya itu didukung oleh stud yang datar seperti ini di bagian depannya sini sob. Nah, kemudian selain itu juga mereka menambahkan stud bulat di bagian dalamnya sini sob. Jadi untuk di studnya ini bermacam-macam sekali. Nah, itu untuk bentuk studnya. Dan akhirnya Nike menyadari betul bahwasanya sepak bola bukan hanya soal akselerasi. Lu mungkin bisa berlari cepat seperti Kylian Mbappe ataupun Cristiano Ronaldo, tapi kalau lu nggak bisa mengatur ritme dan juga tempo dalam mengatur tempo dalam hal kecepatan tersebut, maka lu hanya akan bisa menjadi babi hutan yang larinya lurus saja ke depan. Nah, dalam hal ini lu bisa belajar dari Vapor 15 ini, yang mana mereka akhirnya mengganti stud bagian belakangnya ini menjadi lebih miring, dan fungsinya tentu saja untuk dalam hal pengereman. Nah, seperti itu sob. Di bagian outsole-nya ini cukup beragam, dan menurut gue ini inovasi yang cukup mutakhir. Jadi untuk di bagian outsole-nya juga bagian warnanya itu ada terdiri dari 3 warna. Warna orange di studnya, kemudian warna hijau muda di bagian depan, dan hijau Tosca di bagian belakang seperti ini sob. Sebagai sepatu performance, seri Mercurial memang dikenal dengan beratnya yang ringan. Begitu pula dengan Zoom Vapor 15 ini. Untuk di size 42-nya itu angka beratnya hanya berkisar di angka 220 sampai 225 gram. Memang mengalami peningkatan sekitar 10 gram dibandingkan dengan Vapor 14, tapi hal tersebut bisa dimaklumi karena adanya penambahan air zoom dan juga outsole-nya yang berbeda sob. Jadi untuk outsole-nya ini nggak lagi ada penyangga di bagian tengahnya sini, melainkan sudah menjadi satu kesatuan. Nah, tapi ketika lu pakai itu nggak akan terasa sih sob peningkatan tersebut. Selain itu, untuk rekomendasi posisi yang menurut gue, apapun posisi lu, yang penting nyaman aja. Jadi saran gue, mending lu cobain langsung sepatu ini. Sepatu ini sudah ready,
Zoom Vapor 15 ini sudah ready di Sporty ID. Jadi buat lu yang penasaran dengan edisi terbaru Nike Mercurial, langsung aja untuk mampir di offline store kita. Nah, untuk harganya sendiri itu harga retailnya dari 1.279.000, nanti kalian akan dapatkan diskon menjadi 1.149.000 aja. So, jangan sampai kehabisan sob. Demikian video singkat mengenai review Nike Mercurial Zoom Vapor 15 Academy ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen biar kita juga makin semangat membuatkan video buat kalian. Kalau punya saran ataupun kritik bisa langsung tulis di kolom komentar ya sob. See you.